kasih Bapa, di dalam nama Yesus doa dan minta syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saat ini akan membuka Alkitab kita dari kitab yang hampir jarang dibaca, yaitu Yoel. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul bersekutu dengan saudara seiman itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita akan membuka kitab kita dari Yoel. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal 2. Saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama ya. Tapi yang tidak membawa bisa menyimak. Belum ketemu ya. Yoel ada di perjanjian lama. Setelah Hosea. Yoel 2 ayat 12 sampai 13 kita baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 12 sampai yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Ya, kitab Yoel hampir jarang dibaca ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada di pertengahan itu tadi sempat susah dicarinya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kalender gerejawi ya atau kalender liturgi hari ini, khususnya tahun ini, tahun 2025, Rabu 5 Maret ini adalah Rabu Abu ya. Kalau kita melihat ke sejarah juga, di mana gereja barat di abad yang ke-8 menetapkan di mana Rabu Abu dimasukkan menjadi sebuah liturgi dalam ibadah mereka. Jadi Rabu 5 Maret adalah Rabu Abu. Dan Rabu Abu sekaligus menjadi awal di mana masa Prapaskah. Prapaskah itu apa? Masa-masa minggu-minggu sebelum kita merayakan Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah puncak dari kemenangan Kristus, di mana Tuhan Yesus yang mati lalu bangkit di hari Minggu. Itulah dasar iman kita. Lalu apa itu Prapaskah? Prapaskah itu kita sebagai umat Tuhan diajak untuk menghayati peristiwa masa sengsara Kristus. Ya. Selama berapa? 40 hari. Sampai kepada nanti Paskah. Oleh sebab itu kita beribadah juga di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Yang mana Minggu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka ibadah dirayakan ya, dilakukan pada hari Minggu. Lalu kita mungkin bertanya ya, dan mungkin ada juga yang sudah kepo mencari-cari karena saya tadi di grup meng-share ya, selamat menghayati Rabu Abu, mungkin ada yang sudah tahu. Dan ada yang mungkin bingung Rabu Abu itu apa sih? Rabu Abu itu apa? Ya, kita di gereja itu ya di abad ke-8, gereja barat, khususnya gereja barat itu Katolik ya, mengambil ini simbol abu ini. Abu itu dari mana? Dari perjanjian lama.
Kalau kita melihat dari Ayub ya, ada di Ayub 2 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat Ayub 2 ayat 12, Ester 4 ya, Yunus. Bagaimana Abu di dalam perjanjian lama itu sebagai simbol apa? Pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Penyesalan, ratap atas dosa atau penderitaan yang sedang dialami. Kita tahu ya, kalau di perjanjian lama orang-orang itu ketika berkabung, bertobat ya, menyesal dan sedang memohon, itu mereka berkabung memakai abu, ada yang menyiramkan abu di kepalanya, berkabung dengan kain dengan abu ya. Jadi abu itu simbol daripada pertobatan, penyesalan dan permohonan. Nah, kalau kekristenan ya mengadopsi simbol abu ini ya, itu dengan menorehkan di dahinya gitu, bentuk tanda salib seperti itu. Dan apakah simbol ini ya, abu ini itu tidak alkitabiah? Tentu alkitabiah. Dan mengapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena ini mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu dalam Kejadian 3 ayat 19b. Sesungguhnya kita adalah abu ya, debu ya. Dan nanti kita meninggal, mati juga akan kembali kepada abu. Jadi kita harus diingatkan kembali siapa kita. Kita adalah manusia diciptakan dari apa? Debu ya. Dan akan kembali menjadi debu. Siapakah kita? Tanpa Tuhan kita bisa apa? Karena tanpa sadar kita terkadang menyombongkan diri, merasa tidak perlu Tuhan. Tapi melalui abu ini, debu, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah debu dan kembali menjadi debu. Itu filosofinya seperti itu. Jadi abu itu alkitabiah, dan kita sekarang sedikit ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini adalah kitab Yoel, di mana Yoel ini menyerukan seruan Tuhan ya kepada umat Israel yang saat mengalami tulah belalang. Kalau kita melihat di Yoel pasal yang pertama itu, jadi bangsa Israel diperkirakan sedang mengalami tulah belalang ya, yang mungkin memakan hasil-hasil makanan orang Israel saat itu. Yoel adalah nabi kecil ya, yang menyerukan pertobatan. Dan kemungkinan Yoel ini hidup di sekitar tahun 835 sampai 796 sebelum Masehi. Jadi Nabi Yoel ini kemungkinan sejaman dengan Raja Yoas ya. Hosea maksudnya, Nabi Hosea dan Nabi Amos. Maksudnya Nabi Yoel ini ada di zaman Raja Yoas, kerajaan Yehuda. Ada penafsir yang berkata demikian. Dan tentunya apa? Seruan Nabi Yoel ini pun mengajak kita untuk kembali berbalik kepada Tuhan, bertobat, memohon ampun atas segala pelanggaran kita. Di ayat 12 ini berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu ya. Jadi kita diingatkan kembali melalui perkataan Nabi Yoel ini. Dan yang kita diingatkan kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kita juga diingatkan karena kita adalah debu dan kembali kepada debu, kita harus bertobat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Tentu sebagai manusia kita sangat rapuh. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar melalui putranya Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, maka benar kata Nabi Yoel, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi kita diajak untuk bertobat. Tuhan menerima pertobatan kita. Amin. Asal dengan hati yang sungguh-sungguh mau berubah untuk menjadi lebih baik. Lalu apakah yang harus dilakukan? Kita mungkin bertanya seperti itu. Ya, kita sudah memasuki masa-masa prapaskah. Pra itu sebelum Paskah. Jadi sebelum Paskah, sebelum Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus mati dan bangkit, itu adalah masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana kita juga diajak untuk sedikit mengikuti, sedikit merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Melalui apa? Biasanya di masa-masa prapaskah ini, dalam menyambut Paskah, minggu-minggunya itu, setiap harinya ya, kita itu diajak untuk berpuasa atau berpantang. Mungkin kita bingung ya Bapak Ibu Saudara, puasa Kristen itu gimana ya? Apakah seperti saudara kita dari pagi sampai petang, atau seperti Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum? Saya percaya orang itu akan mati lah, nggak kuat ya. 3 hari menurut survei manusia bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum 3 hari. Tapi kalau nggak makan nggak apa-apa. Minum, yang penting minum, ada air, asupan air itu. Lalu ketika kita melihat Alkitab, tidak ada aturan khusus puasanya harus berapa lama, itu tidak ada patokan khusus. Yang penting puasa itu adalah esensinya. Puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Atau mungkin ada yang berpuasa motivasinya karena untuk diet, atau untuk ngirit dan lain sebagainya. Jadi puasa itu hakikatnya adalah mengarahkan diri, pengarahan hati kita kepada Tuhan, menghayati sengsara Kristus. Perbuatan kita mencerminkan kasih Kristus dan tidak perlu dipamerkan ya. Karena Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 6, apa? Sedekah tidak perlu dipamerkan. Sedekah tidak perlu diumbar. Lalu ketika engkau berpuasa, minyakilah rambutmu, ya, tidak perlu meminta penghargaan. Aku sedang puasa ini itu, aku lagi puasa loh, tolong hargai aku, tidak. Justru malah Tuhan Yesus berkata, minyakilah rambutmu supaya engkau tidak terlihat seperti berpuasa. Nah, orang-orang berpuasa itu biasanya karena sedang mengalami pergumulan tertentu. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ketika aku ingin sesuatu, aku puasa, mbok-mbok barangkali Tuhan mengabulkan permohonanku. Puasa 3 hari 3 malam untuk mendapatkan apa gitu. Biasanya seperti itu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, khususnya pada masa-masa prapaskah ini, kita diajak untuk berpuasa, berpantang. Tetapi apakah puasa itu harus? Ya tidak. Tidak harus. Bagi yang mau saja dan yang mampu saja. Masa orang yang sedang sakit, kamu harus puasa karena ini masa prapaskah? Ya tidak. Tergantung kita masing-masing. Kalau kita mau berpuasa, ya bagus. Puasa misal dari pagi sampai jam 12, ya. Tidak makan, tidak minum misal. Kalau tidak kuat ya makanlah, minum. Tapi kalau dia mau berpuasa, aku mau kayak saudara seimanku dari subuh hingga petang, ya silakan kalau mampu. Tapi yang penting adalah esensi kita berpuasa itu untuk apa? Hanya untuk pengakuan saja? Hanya untuk mencoba saja? Atau
nanti kita lupa bahwa kita sebenarnya puasa itu untuk lebih mendekatkan diri ya kepada Tuhan, penyerahan hati kita kepada Tuhan. Karena dalam Yesaya 58 di sana dikatakan bahwa waktu itu Allah melalui Nabi Yesaya menegur umat Israel yang begitu sepertinya di luarnya menanyakan Tuhan ya, kelihatan rohani, berpuasa, tetapi di dalam hatinya mereka tetap ya berbuat jahat, bahkan meninju ya, mempertanyakan, aku udah puasa ini, apakah yang kau berikan? Dan di sana Allah marah. Bukan puasa seperti itu yang ku kehendaki, melainkan apa? Kasihmu yang harus ditunjukkan. Dan di dalam Injil pun Tuhan Yesus memperingatkan seperti itu. Jadi puasa adalah bagaimana hati kita. Jadi kita sudah paham sampai saat ini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa puasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi lebih ke sikap hati kita. Kita diajak untuk mengikuti sedikit ya, merasakan sedikit penderitaan Kristus ya, di masa-masa sengsara. Apalagi nanti saat Jumat Agung ya, diharapkan mungkin kita bisa berpuasa dari pagi sampai siang gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun tidak berpuasa tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi mungkin kita bisa mengalihkan ke hal yang lain, apa misalnya berpantang ya. Mungkin selama ini kita suka makanan tertentu ya. Kita mungkin suka daging ya. Saya saat ini juga lagi nyoba gitu. Selama 40 hari ini cobalah nggak makan daging gitu. Bisa atau enggak gitu. Dan di situ nanti akan terasa bagaimana kita mencoba mengendalikan ya, mengalahkan keinginan. Bisa nggak kita mengalahkan keinginan daging kita gitu. Ketika kita pengen banget makan daging ya, kita latihan untuk tidak memakan daging. Dan berpantang itu bisa mungkin ketika kita suka rokok ya, pecinta sosmed ya, mungkin selama 40 hari ini kita diajak untuk mengurangi atau bahkan tidak sama sekali. Dan anggaran yang untuk itu bisa untuk pekerjaan Tuhan di gereja atau membantu kepada saudara seiman kita. Jadi aksi-aksi Paskah ya, aksi puasa seperti itu pada umumnya. Jadi berpuasa sejatinya kita mengendalikan diri, mengendalikan nafsu dan ikut merasakan sedikit dari penderitaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah memberi diri untuk bertobat ya. Memiliki hati yang mau ditegur dan segera bertobat, bukannya mengelak, karena seringkali ketika kita bersalah ya, ketahuan salahnya, kita cenderung untuk mengelak, tidak mau disalahkan. Dan kita hari ini mau belajar seperti Daud, ketika Daud mengalami dosa di mana dia mengambil istri Uria ya, Bathsheba. Nah, ketika Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan, apakah Daud mengelak? Tidak ya. Daud langsung malu, tertunduk malu, mohon ampun kepada Tuhan, menyesal. Dan kita mau mencontoh, belajar seperti Daud ini. Karena kadang wong salah orang belum ngaku salah gitu. Nah, nggak mau malu atau nggak mau ditegur seperti itu. Jadi kita hari ini diajak untuk belajar seperti Daud juga. Dia menyerahkan diri, dia bertobat ya. Dia menyesali dosanya, kesalahannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama merenungkan, diingatkan kita adalah debu dan kembali menjadi debu. Kita rapuh tanpa Tuhan. Marilah kita mulai saat ini memberi diri kita untuk mau bertobat,
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan, dengan kita bersama-sama terus beribadah kepada Tuhan, cinta akan firman Tuhan. Aku mau berbalik dari kebiasaanku yang buruk, mendukakan hati Tuhan, dan mengarahkan hati pada Tuhan. Aku mau mendisiplinkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dari Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca kembali Yoel 2 ayat 12 dan yang ke-13. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia mengasihi dan menyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia bisa karena hukumannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan. Kami sungguh mensyukuri itu. Dan kami juga bersyukur buat pengorbanan putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami boleh diselamatkan. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan kami. Dan saat malam hari ini kami diingatkan, kami teringat bahwa kami adalah debu, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu. Kami rapuh, kami tiada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin selalu mengarahkan hati kepada-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, memancarkan kasih Kristus kepada sekitar kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau bertobat, dan kerinduan kami ingin jadi serupa seperti-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan. Engkau hilangkan ego setiap kami ya Tuhan. Hati kami yang keras Engkau lembutkan ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan jadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan telah mengingatkan kepada kami